Oke, baik. Jadi pokok bahasan kami kali ini yaitu terkait dengan teknik sampling dan besar sampel. Nah, sub pokok bahasan yang pertama yaitu teknik sampling. Definisi dari teknik sampling itu sendiri, kalau menurut Sugiono, yaitu merupakan teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel. Nah, selanjutnya akan saya ulas sedikit apa itu sampling, populasi, dan gerakan sampel. Nah, ini bisa dibaca di PPT dan simpelnya itu di mana sampel itu merupakan bagian dari populasi tapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Dan kalau kerangka sampel itu merupakan daftar yang memuat seluruh anggota populasi sebagai basic untuk narik sampel nantinya. Nah, selanjutnya yaitu kenapa sih penelitian itu butuh sampel? Nah, jadi di poin pertama, kedua sama ketiga ini saling berkaitan. Tentunya sampel ini kan tujuannya untuk menyederhanakan subjek penelitian. Karena kalau populasi penelitian yang terlalu banyak itu justru malah bikin penelitian itu jadi malah kurang efektif. Nah, selain daripada itu juga karena adanya sampel ini jadi bikin penelitian tersebut lebih ekonomis, entah itu dari sisi penelitinya, objek yang diteliti, atau komponen pendukung kayak biaya, waktu, dan lainnya. Nah, selain itu, sampel ini biasanya karena populasi penelitian itu bersifat homogenitas. Jadi, supaya lebih efektif, nggak perlu seluruh unit populasi yang homogen itu diperiksa. Jadi, cukup diwakilkan saja oleh beberapa unit. Nah, selanjutnya, sampel ini juga dapat meminimalisir objek penelitian apabila percobaan tersebut bersifat merusak. Jadi, kayak misalnya, ada penelitian kedokteran. Nah, yang diambil itu sebagian aja, alias sampelnya aja. Dan sampel itu bisa aja darah, atau sekret, atau mungkin yang lainnya dari organ tubuh manusia itu. Dan kan nggak mungkin juga kalau semua darah di objek penelitian itu dikeluarin semuanya. Nah, selanjutnya dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Nah, tentu saja karena meneliti sampel itu akan lebih teliti daripada meneliti populasi dengan jumlah yang begitu banyak. Selanjutnya adalah syarat sampel. Nah, yang pertama, sampel itu perlu bersifat representatif atau dapat menggambarkan karakter populasi penelitian setempat. Nah, kemudian yang kedua yaitu dapat menentukan presisis atau ketepatan hasil penelitian dengan menentukan simpangan baku dari taksiran yang telah diperoleh. Kemudian selanjutnya yaitu sampel itu perlu sederhana serta mudah dilaksanakan karena tujuannya kan untuk mengingat untuk meringankan penelitian jika memang topik penelitian itu sudah rumit. Jadi makanya penelitian itu perlu adanya sampel karena ketika topik penelitian tersebut sudah kompleks atau rumit, jadi dapat dibantu dengan adanya sampel tersebut. Dan yang terakhir yaitu dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah mungkin. Jadi dengan sampel yang dia punya, si peneliti ini dapat menghasilkan beberapa kemungkinan lainnya yang masih saling berikatan. Nah, kalau misalnya syarat sampel itu nggak bisa dipenuhi, maka kesimpulan yang didapat itu digeneralisasikan untuk populasi dan bahkan bisa berpotensi menjadi bias. Oke, selanjutnya yaitu tahapan teknik sampling. Nah, yang pertama tentunya yaitu kita harus menentukan target populasi. Objek penelitian harus jelas dan juga tepat, kemudian sesuai dengan apa yang ingin kita teliti. Kemudian yang kedua yaitu daftarkan seluruh elemen unit populasi dan jangan sampai ada sebagian unit yang nggak terdaftar sehingga pas narik sampel itu bukan bersifat representatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentukan sumber informasi dan kenali kualitas anggota populasi sehingga dalam menentukan sampel dapat sesuai dengan kriteria sampel yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu tentukan jumlah anggota sampel seperti berapa banyak orang atau berapa banyak subjek penelitian akan dijadikan sampel. Kemudian yang terakhir yaitu tentukan teknik sampel seperti teknik mana dan teknik apa yang sesuai dengan karakteristik populasinya sehingga dalam menentukan penelitian akan lebih mudah untuk melakukan langkah-langkah penelitiannya. Nah, selanjutnya itu adalah jenis sampling nih teman-teman. Jadi jenis sampling di sini terbagi menjadi dua, ada probability dan non-probability sampling. Bedanya itu apa? Kalau misalnya probability itu di mana sampel yang akan diambil itu diacak secara random diambilnya tuh.
sehingga masing-masing anggota populasi itu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih jadi sampel. Nah, sedangkan kalau misalnya non-probability itu karena sampel nggak diambil secara acak, jadi peluang anggota populasi itu nggak diketahui seberapa besar buat kepilih jadi sampelnya. Nah, selanjutnya yaitu jenis sampling dari probability sampling. Yang pertama ada simple random sampling. Simple random sampling atau biasa dikenal dengan SRS. Nah, dibilang simple itu kenapa? Karena pengambilan sampel anggota populasinya itu dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan yang ada dalam populasi itu. Nah, cara pengambilannya itu bisa pakai nomor undian, dan dari tiap unit populasi itu harus memiliki peluang yang sama besar untuk bisa terpilih jadi sampel. Contohnya itu, contoh yang biasa metode yang dilakukannya itu dengan lempar dadu atau koin, kemudian lotre, kemudian ada table random, itu yang biasanya isi angka-angka gitu, kemungkinan-kemungkinan angka secara acak. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jenis sampling ini yaitu yang pertama kelebihannya dia dapat mengurangi bias dan juga kita bisa tahu standar error penelitian tersebut. Kemudian dengan SRS ini kita bisa terbebas dari kesubjektifan dan bebas dari kesalahan personal. Kemudian juga bisa dapat memberikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kekurangan dari SRS itu sendiri yaitu representatif atau tidaknya dari sampel tersebut tidak bisa dipastikan karena sampel ini diambil secara acak tanpa pengelompokan terlebih dahulu. Nah, kemudian metode ini tidak digunakan pengetahuan tentang populasi serta keakuratan inferensial penelitian tergantung pada ukuran sampel. Nah, contohnya di sini itu ada penelitian terkait sama tingkat kepuasan masyarakat kampus terhadap fasilitas di Universitas X. Nah, populasinya itu seluruh komponen masyarakat di lingkungan kampus. Nah, untuk sampelnya di sini langsung dipilih secara acak, kan namanya juga simple random sampling, jadi nggak perlu pengelompokan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah jenis yang kedua, yaitu systematic random sampling. Ini metode tarik sampel acak tapi pakai interval. Nah, cara nentuinnya itu pakai rumus N besar itu dimana dinotasikan sebagai populasi dan N kecil itu notasi sampel. Jadi N besar per N kecil. N kecilnya itu merupakan sampel yang kita mau untuk jadikan subjek atau objek penelitian. Adapun kelebihan dari jenis sampling ini yaitu merupakan metode sederhana dalam sampling. Kemudian penelitian ini jadi lebih ekonomis. Sampling menggunakan statistik inferensial dan sampel yang didapat bersifat representatif dan komprehensif. Adapun kekurangannya yaitu dengan menggunakan teknik ini penelitian nggak terbebas dari kesalahan. Keterwakilan populasi juga nggak bisa dijamin dan berisiko dalam menggambarkan kesimpulan dari penelitian. Nah, selanjutnya adalah contoh dari systematic random sampling. Jadi misalnya ada 200 siswa di SDX nih. Nah, kita tahu kita mau ngambil sampel ini 10 orang aja. Nah, caranya gimana? Hitung dulu pakai rumus yang N besar per N kecil tadi. Jadi kan 200 per 10. Didapatlah 20 nilai 20. Nah, maksud dari nilai 20 ini apa? Nah, jadi nilai 20 ini ntar kita gunakan sebagai interval. Jadi setiap 20 siswa itu setiap urutan ke-20 siswa ini dijadikan sampel. Nah, terus dilakukan dengan kelipatan 20 dengan interval 20 itu sehingga terkumpul sebanyak 10 sampel yang kita mau tadi. Nah, itu terkait dengan systematic random sampling. Jenis ketiga yaitu stratified random sampling. Nah, kalau jenis ini ambil sampelnya itu berdasarkan strata atau tingkat tertentu, tapi jenis ini kebagi menjadi dua lagi yaitu ada disproportionate sama proportionate. Nah, bedanya itu apa? Kalau misalnya disproportionate itu sampel diambil secara nggak seimbang dan nggak berdasarkan strata atau tingkatan, tapi bergantung sama keputusan seseorang atau kesepakatan bersama. Adapun kalau misalnya proportionate itu berarti kebalikannya, yaitu seimbang. Nah, tadi kalau misalnya disproportionate itu nggak seimbang. Nah, berarti kalau misalnya proportionate ini dia seimbang. Jadi sampel yang diambil itu seimbang dari tiap strata yang ada. Adapun kelebihan dari jenis sampling ini yaitu merupakan metode objektif sampling
dan penelitian dapat digunakan untuk tujuan inferensial. Dan kemudian adapun kekurangannya yaitu sulit bagi peneliti untuk memutuskan kriteria relevan untuk stratifikasi. Kemudian hanya terdapat satu kriteria yang bisa digunakan untuk stratifikasi, serta memakan banyak waktu dan biaya karena perlu menentukan stratifikasi tersebut terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah contoh dari stratified yang pertama dulu, yang proportionate. Nah, jadi misalnya ada sebuah penelitian untuk mengetahui tingkat kepuasan belajar mahasiswa di Universitas X. Total populasi di penelitian tersebut ada sebanyak 300 orang yang terdiri atas 100 orang dengan jenjang S1, kemudian 100 orang dengan S2, dan 100 orang S3. Nah, peneliti ini misalnya ngambil masing-masing 10 orang dari 100 orang di tiap tingkat yang ada. Jadi total sampel yang akan dibutuhkan itu sebanyak 30 orang saja. Nah, kayak di gambar nih. Jadi putih ini strata 1, kemudian merah juga strata 2, kemudian Tosca itu strata 3, dan dari masing-masing strata itu diambil satu. Jadi sama aja kayak contohnya udah jelasin tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah contoh untuk disproportionate. Nah, penelitian ini misalnya ada suatu penelitian terhadap tingkat kepuasan seluruh karyawan di perusahaan X. Nah, lulusan karyawan ini beragam. Ada yang lulusan S1, yaitu sebanyak 90 orang, kemudian S2 sebanyak 4 orang, S3 sebanyak 4 orang, kemudian juga ada SMA sebanyak 800 orang, dan lulusan SMP sebanyak 700 orang. Nah, jumlah strata di penelitian ini nggak bisa dikatakan cukup proporsional untuk dijadikan sampel. Maka dari itu, populasi yang dengan orang sedikit itu harus dijadikan sampel semua, dan hasilnya itu menjadi sampel yang nggak seimbang. Oke, kita sampai di jenis probability sampling yang terakhir, yaitu cluster sampling. Nah, dari namanya juga udah ketahuan ya, berarti sampel-sampelnya itu dari cluster-cluster. Jadi definisi cluster sampling itu sendiri merupakan teknik milih sampel dari cluster kelompok dalam populasi. Nah, teknik ini digunakan kalau catatan lengkap tentang semua anggota populasi ini nggak didapat, yang mana buat penarikan sampel nantinya. Nah, terus juga faktor geografis. Nah, elemen populasinya ini berjauhan dan juga nggak tersedia kerangka sampel. Kemudian syaratnya dari cluster sampling itu harus homogen mungkin antara komponen dalam kelas atau klaster tersebut. Jadi dalam satu klaster itu komponennya itu harus homogen mungkin. Adapun perbandingan antara klaster satu dengan klaster yang kedua itu sebisa mungkin harus heterogen mungkin. Nah, kemudian cluster sampling ini juga disebut sebagai area sampling karena sampelnya itu per area. Nah, langkahnya yang pertama yaitu tentunya kita perlu menentukan populasi studi. Nah, selanjutnya itu klasifikasikan populasi yang biasanya berdasarkan geografis atau wilayah atau blok atau unit. Nah, selanjutnya itu ditetapkan jumlah sampel yang kita mau untuk penelitian kita akan dilanjutkan selanjutnya. Nah, kemudian pilih klaster secara acak, proporsional, dan terakhir ukur semua unit dalam tiap sampel kelompok. Adapun kelebihan dari jenis sampling ini yaitu merupakan perwakilan yang baik dari populasi, berarti sampel ini sangat representatif. Kemudian, metode sampling yang mudah dan ekonomis, praktis digunakan, dan sangat berlaku pada suatu penelitian. Kemudian, hasil penelitian yang bisa digunakan itu untuk tujuan inferensial. Adapun kekurangannya yaitu sampling ini nggak bebas dari kesalahan atau bias, kemudian juga dia nggak menyeluruh, dan adanya kesamaan kondisi antara dua sampel yang berdekatan itu berisiko untuk menyebabkan sampling error semakin besar. Nah, contohnya ini ada penelitian terkait dengan imunisasi balita di Kecamatan A dengan 10 kelurahan dan 100 balita per masing-masing kelurahan di dalamnya. Nah, populasi balita ini di Kecamatan A ada 1000 balita populasinya di Kecamatan A ini. Kemudian ada 10 kelurahan. Nah, dari 10 kelurahan itu, dan masing-masing kelurahan itu terdiri dari 100 balita. Sedangkan sampel yang dibutuhkan itu sebesar 30% saja atau 300 balita saja. Nah, caranya gimana? Berarti dari 10 kelurahan itu, dari populasi yang ada, kita ambil perwakilan 3 klaster gitu misalnya. Berarti misalnya klaster X, Y, sama Z. Nah, itu diambil itu secara random. Dari 3 kelurahan yang udah kita dapat dari pemilihan secara random itu, berarti kan udah terkumpul 300 balita. Nah,
3 kelurahan itulah yang akan kita jadikan sampel sampel untuk penelitian selanjutnya. Begitu teman-teman. Saya rasa cukup pembahasan terkait dengan probability sampling. Adapun untuk non-probability sampling, juga subpokok bahasan yang kedua akan dipaparkan oleh rekan saya, Anggita. Terima kasih. Nama saya Anggita Megawati dengan NIM 1910713021. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen atau individu anggota populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama ada sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel jenuh ini sering digunakan jika jumlah populasi relatif kecil, yaitu kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, di mana anggota populasinya dijadikan sebagai sampel. Sampel jenuh ini juga biasa disebut dengan total sampling. Yang kedua yaitu purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan representatif, atau pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel secara langsung sesuai dengan karakteristik yang sudah ditentukan. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, kita harus identifikasi karakteristik populasi. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga, peneliti menetapkan pertimbangan. Dan yang keempat, sebagian populasi menjadi sampel. Nah, contohnya itu ketika saya akan bertanya kepada semua mahasiswa, apakah ada yang memiliki usaha online atau tidak. Jika ada mahasiswa yang memenuhi kriteria tersebut dalam arti memiliki usaha online, maka saya akan menunjuk mahasiswa tersebut sebagai sampel yang mewakili sampel yang saya perlukan. Selanjutnya, kita bisa menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi merupakan kriteria sampel yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari kelompok penelitian. Nah, contohnya itu penelitian tentang nyeri pada pasien diabetes mellitus yang mengalami luka pada tungkai kaki. Kriteria inklusinya itu penderita diabetes mellitus yang mengalami luka pada tungkai kaki, usia 20-60 tahun, bisa membaca dan menulis. Sedangkan kriteria eksklusinya itu penderita diabetes mellitus yang memiliki penyakit lainnya seperti gagal jantung, gagal ginjal, dan lain-lain. Selanjutnya, penderita diabetes mellitus yang mengalami kejiwaan. Di sini kenapa penderita diabetes mellitusnya itu dikeluarin dari kriteria inklusi? Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dia sudah masuk ke kriteria eksklusi tapi harus dikeluarkan dari kelompok. Karena ini kan ada penyakit lainnya dan juga ada masalah kejiwaan. Jadi dia dikeluarkan dari kriteria inklusi dan menjadi kriteria eksklusi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kuota sampling. Kuota sampling merupakan sampel yang akan diambil ditentukan oleh pengumpulan data dan sebelumnya telah ditentukan jumlah yang akan diambil. Nantinya jika jumlah tersebut sudah dicapai, si pengumpul data berhenti dan hasilnya akan dipresentasikan. Nah, di sini langkah-langkahnya itu yang pertama kita harus tetapkan jumlah sampel yang diperlukan atau disebut juga dengan kuotum. Kuotum tersebut nantinya dijadikan dasar untuk mengambil sampel unit yang diperlukan. Selanjutnya, anggota populasi maupun yang akan terambil tidak masalah. Yang penting, kuotum yang sudah ditetapkan dapat terpenuhi. Nah, contohnya itu, misalkan kita akan mengambil 10 orang ahli di bidang epidemiologi.
Lalu kita menentukan karakteristik seperti apa yang akan kita ambil. Kemudian sampel diambil hingga memenuhi kuota yang telah ditentukan, yaitu sebanyak 10 orang. Contoh lainnya itu misalkan pada penelitian pasien lupus. Dalam suatu area terdapat 10 penderita lupus, maka populasi tersebut diambil secara keseluruhan, yang disebut sebagai total kuota sampling. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari kuota sampling. Kelebihannya itu yang pertama praktis. Kenapa praktis? Karena sampel penelitian sudah diketahui sebelumnya. Kekurangannya itu bias penelitian cukup tinggi. Nah, yang keempat, accidental sampling. Accidental sampling adalah pemilihan sampel yang ditunjuk dengan tidak sengaja atau kebetulan pada saat peneliti melakukan penelitiannya. Nah, contohnya itu misalkan saya sedang melakukan penelitian dan membutuhkan 20 orang mahasiswa. Nah, ketika saya sedang berkunjung ke salah satu pameran, saya tidak sengaja menemukan beberapa orang yang sedang berdiskusi. Nah, ketika saya datangi dan saya tanya apa statusnya, ternyata mereka menjawab bahwa statusnya adalah seorang mahasiswa. Kemudian saya langsung mengambil mahasiswa tersebut sebagai sampel. Nah, contoh lainnya itu misalkan ada seorang peneliti yang ingin meneliti penyakit Stevens-Johnson syndrome. Nah, karena kasus Stevens-Johnson syndrome ini cukup langka dan sulit, maka ketika peneliti menemukan kasus tersebut, peneliti harus mengambil sampel saat itu juga. Kemudian, peneliti dapat melanjutkan pencarian sampel hingga periode tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Nah, yang kelima itu ada snowball sampling. Snowball sampling merupakan pemilihan sampel dengan menggunakan teknik seperti permainan bola salju, di mana satu sampel akan menunjuk sampel lainnya hingga jumlah sampel yang dibutuhkan terpenuhi. Nah, pada snowball sampling ini biasanya digunakan untuk menjawab permasalahan khusus yang sulit diungkapkan dan tidak mudah dianalisis secara statistik. Snowball sampling ini juga biasa digunakan untuk penelitian kualitatif. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, kita mencari contoh sampel dari populasi yang kita inginkan. Nah, sampel yang didapat kita mintai partisipasinya untuk memilih komunitasnya sebagai sampel lagi. Nah, begitu seterusnya sampai jumlah sampel yang kita inginkan terpenuhi. Nah, contohnya itu misalkan penelitian tentang kaum waria, penderita HIV/AIDS, dan kelompok khusus lainnya. Nah, contoh lainnya itu misalkan saya akan mewawancarai 10 orang general manager atau GM. Kemudian saya kenal si A adalah salah satu GM di salah satu hotel X. Nah, setelah mewawancarai GM Hotel X, saya meminta GM tersebut untuk menunjuk GM lainnya dari hotel lain untuk menjadi sampel saya. Begitu seterusnya sampai dengan sampel yang diperlukan terpenuhi, yaitu 10 orang general manager. Nah, sekarang kita sudah masuk ke subbab yang kedua, yaitu besar sampel. Nah, dalam memilih rumus besar sampel, kita harus memperhatikan 3 hal penting. Yang pertama itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan pusat metode yang dikembangkan dalam melaksanakan penelitian termasuk perhitungan besar sampel. Nah, berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat dinilai apa yang ingin dicapai atau bentuk estimasi apa yang akan dilaksanakan. Nah, misalnya itu bila suatu penelitian ingin memperkirakan rata kadar hemoglobin remaja putri pada suatu sekolah, maka bentuk estimasi yang ingin dicapai adalah estimasi rata. Dan rumus yang dipilih adalah rumus untuk estimasi rata. Nah, selain itu, berdasarkan tujuan penelitian dapat dilihat juga jumlah kelompok yang terlibat dalam penelitian.
Misalnya, bila tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh status gizi terhadap terjadinya anemia pada remaja putri, maka rumus besar sampel yang digunakan adalah uji hipotesis 2 proporsi independen. Sedangkan jika penelitian bertujuan untuk membandingkan rata-rata kadar hemoglobin antara remaja putri dengan status gizi kurang dibandingkan dengan status gizi normal, maka rumus besar sampel yang digunakan adalah uji hipotesis untuk beda rata independen. Nah, artinya berdasarkan tujuan kita akan dapat melihat skala data variabel outcome dan jumlah kelompok penelitian yang terlibat sebagai dasar utama pemilihan rumus besar sampel. Nah, hal yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu rancangan penelitian. Pada rancangan penelitian sangat menentukan rumus besar sampel yang kita pilih. Misalnya, jika kita akan melaksanakan penelitian dengan rancangan yang digunakan yaitu studi kohort, maka rumusnya akan berbeda dengan penelitian yang menggunakan studi kasus kontrol. Nah, hal yang ketiga yang harus kita perhatikan yaitu hipotesis. Hipotesis mempunyai peran penting dalam pemilihan rumus dan perhitungan besar sampel karena konsep perhitungan besar sampel itu sendiri adalah menghitung jumlah sampel minimal yang diperlukan untuk melakukan uji hipotesis. Nah, berdasarkan hipotesis, kita dapat melihat skala data variabel outcome dan jumlah kelompok penelitian seperti halnya pada tujuan. Selain itu, dengan hipotesis kita juga dapat menentukan hipotesis yang dibuat itu dua arah atau satu arah. Misalnya itu, bila hipotesis penelitian menyebutkan ada hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri, maka pilihlah rumus besar sampel yang dua arah. Sedangkan bila hipotesis menyebutkan status gizi kurang meningkatkan resiko anemia pada remaja putri, maka pilihlah rumus besar sampel yang satu arah. Nah, di sini terdapat faktor yang diperlukan dalam perhitungan besar sampel. Yang pertama itu perbedaan hasil yang diharapkan atau sering disebut effect size. Effect size dapat berupa absolute precision yang dilambangkan dengan D atau dapat berupa perbedaan, baik rata ataupun proporsi yang diharap sesuai hipotesis yang telah dibuat. Misalnya, bila hipotesis yang kita buat adalah status gizi kurang dapat meningkatkan resiko anemia pada remaja putri, maka effect size-nya adalah perbedaan kejadian anemia antara remaja putri dengan status gizi kurang dibandingkan dengan status gizi normal, atau P1 dan P2. Nah, yang kedua itu kesalahan tipe 1 atau kesalahan positif semu. Kesalahan tipe 1 menunjukkan batas toleransi peneliti terhadap kesalahan hasil penelitian di mana menyatakan ada hubungan antara variabel, tetapi di populasi sebenarnya tidak ada hubungan. Nah, yang ketiga itu power penelitian. Power penelitian menunjukkan besarnya kemungkinan peneliti tidak melakukan kesalahan tipe 2, di mana kesalahan tipe 2 adalah kesalahan hasil penelitian yang menyatakan tidak ada hubungan antar variabel, tetapi di populasi sebenarnya ada hubungan. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu karakteristik data. Karakteristik data menentukan hasil perhitungan besar sampel. Pada penelitian dengan variabel outcome berskala numerik, diperhitungkan simpangan baku yang mencerminkan sebaran hasil pengukuran. Seperti semakin besar lebar simpangan baku, maka jumlah sampel yang didapatkan akan semakin banyak. Namun, pada penelitian dengan variabel outcome berskala kategorikal, karakteristik data dilihat berdasarkan proporsi, yaitu semakin mendekati 50% proporsi, maka jumlah sampel akan semakin banyak. Begitu pula, semakin menjauhi 50% proporsi, maka jumlah sampel akan semakin sedikit.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari penggunaan perangkat lunak sampel size 2.0. Pemasangan dan penggunaan perangkat lunak sampel size 2.0 di komputer tergolong sederhana. Proses pemasangan sangat sederhana karena perangkat lunak ini portable atau cukup hanya di-copy dan paste folder sampel ke komputer. Tempat pastenya itu bebas, tetapi lebih baik di desktop agar mudah dicari. Nah, untuk memulai menjalankan program perhitungan jumlah sampel, bukalah folder tersebut dan cari file size.exe seperti pada gambar berikut. Nah, pada gambar ini nih kan ada file size.exe, lalu kita akan klik 2 kali. Nih, kemudian klik 2 kali program yang ini, maka akan muncul seperti gambar di bawah ini. Nah, tampilan ini itu menginformasikan bahwa perangkat lunak perhitungan besar sampel ini dibuat berdasarkan buku Sample Size Determination in Health Studies oleh S.K. Lawangan dan S. Lameshow tahun 1997. Nah, untuk memulainya itu kita bisa klik OK nih, yang ada di sini OK. Terus nanti akan muncul menu sebagai berikut ini. Nah, di sini contoh penggunaannya itu pada estimasi satu proporsi dengan presisi absolut. Kasusnya itu suatu penelitian ingin memperkirakan prevalensi anemia pada remaja putri. Kesalahan tipe 1 yang ditolerir adalah 5% dan presisi yang digunakan adalah 10%. Berdasarkan literatur review, diperkirakan prevalensi anemia di populasi sebesar 20%. Maka prosedur perhitungan pada program adalah karena kita mengambil contoh penggunaan estimasi satu proporsi dengan presisi absolut, maka kita pilih menu 1.1 atau Estimating a Population Proportion with Specified Absolute Precision. Nah, kita pilih menu yang ini nih. Kita pilih menu ini, terus kita klik 2 kali. Maka akan keluar tampilan seperti berikut ini. Nah, tampilan di samping ini menjelaskan tentang konsep dan penggunaan rumus. Nah, habis itu kita pilih example nih yang ini. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Example-nya itu boleh yang 1 ataupun yang 2. Habis itu kita klik nih yang evaluate, maka akan keluar tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini. Habis itu kita cek yang sample size di bawah ini. Habis itu masukkan angka 95 pada confidence level yang ini. Di sini karena kesalahan tipe 1-nya 5%, maka confidence levelnya itu 95. Nah, kita masukin di sini. Terus masukkan estimasi prevalensi 0,20. Nih yang ini. Di sini pemisah desimalnya itu menggunakan titik ya. Habis itu masukkan presisi 0,1 di sini nih. 0,1. Nah, maka jumlah sampel minimal untuk penelitian pada kasus ini sebanyak 62. Nih yang ini N sama dengan 62. Kayak gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan besar sampel. Yang pertama itu penelitian proporsi satu kelompok. Rumusnya itu yang ini. Ini rumusnya, di mana N sama dengan besar sampel minimum, P sama dengan proporsi, E sama dengan presisi, dan Z sama dengan deviasi relatif, atau yang biasa kita sebut tingkat kepercayaan. Pada tingkat kepercayaan 90%, Z-nya itu 1,64. Pada tingkat kepercayaan 95%, Z-nya itu 1,96. Sedangkan pada tingkat kepercayaan 99%, Z-nya itu 2,58.
Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya itu jumlah populasi meliputi 2.000 ibu hamil yang memiliki tingkat kepercayaan 95%, presisi 5%, dan proporsi sebelumnya tidak diketahui. Hitunglah besar sampel. Nah, kita tulis dulu diketahuinya, Z-nya itu kan karena tingkat kepercayaan 95%, berarti Z-nya 1,96. Sedangkan karena proporsi sebelumnya tidak diketahui, maka P-nya 50%, terus dijadiin desimal jadi 0,5. Terus presisinya itu kan 5%, nah ketika dijadikan desimal jadi 0,05 yang ini. Nah, langsung kita jawab nih. Nah, ini kan udah ada nih rumusnya, tinggal kita masukin. Z-nya itu 1,96 dikuadratkan, terus dikali 0,5, P-nya 0,5, terus buka kurung 1 min P, P-nya 0,5, tutup kurung dibagi E 0,05 dikuadratin. Nanti ketemu hasilnya 38,16. Nah, yang kedua itu penelitian mencari nilai min. Rumusnya itu yang ini. Di mana N sama dengan besar sampel minimum, S sama dengan standar deviasi, D sama dengan presisi, dan Z alpha sama dengan deviasi relatif atau yang biasa kita sebut tingkat kepercayaan. Nah, seperti yang tadi udah saya jelaskan, yang ini tingkat kepercayaannya udah ada ya di sini. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya itu seorang peneliti akan melakukan penelitian mengenai min berat badan mahasiswa putri di Kota Denpasar yang memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95%, presisi sebesar 1,5, dan standar deviasi sebesar 5 kg. Hitunglah besar sampel. Nah, kita tulis dulu nih diketahuinya. Z alfanya itu 1,96 karena tingkat kepercayaannya itu 95%, maka Z alfa 1,96. Sedangkan standar deviasinya itu 5 dan presisinya itu 1,5. Nah, langsung kita masukin N sama dengan Z alfa dikali standar deviasi dibagi presisi dikuadratkan. Nah, Z alfanya itu kan 1,96 dikali standar deviasi 5 dibagi presisinya itu 1,5. Lalu dikuadratkan, nanti hasilnya 42,6. Ini salah ya teman-teman. Di sini harusnya 42,6 lalu dibulatkan menjadi 43. Di sini ada salah pengetikan ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai rumus Lovin. Rumus Lovin ini biasa digunakan dalam penelitian survei di mana biasanya jumlah sampel besar sekali, sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi. Nah, rumusnya itu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar dikali E kuadrat, di mana N kecilnya itu jumlah sampel minimal, N besarnya itu populasi, dan E-nya itu error tolerance atau batas toleransi kesalahan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya itu ada 1.000 orang dalam populasi dan memiliki batas toleransi kesalahan 5%, atau jika didesimalkan itu 0,05. Tentukan minimal sampel yang akan diteliti. Nah, diketahuinya itu kan populasinya atau N besarnya itu 1.000, terus toleransi kesalahan atau E-nya 0,05 yang ini. Nah, jawab. N sama dengan N besar 1.000 dibagi 1 ditambah N besarnya 1.000 dikali E kuadrat. E-nya itu kan 0,05 dikuadratin. Nanti ketemu hasilnya 285,7143. Kayak gitu.